Gue Median, gue ketua Jejak Musafir pertama. Nama saya Petrus Denny Yonata, saya ketua acara Jejak Musafir yang kedua. Halo guys, gue Andrehim, gue mantan ketua JM3, masih pada ingat kan? Hai, saya Vincentius Hendy Kurnia Dijaya, ketua dari Jejak Musafir yang keempat. Halo, saya Leonardus Temar Wirokusumo, ex-ketua Jejak Musafir 5. Hai, nama saya Ray, saya ketua Jejak Musafir yang ke-6. Jejak Musafir itu perjalanan, langkah di mana langkah awal orang muda Filipus Rasul untuk menjelajahi alam ciptaan Tuhan. Jejak Musafir adalah sebuah kegiatan acara perkemahan atau biasa kita sebut camping rohani orang muda Katolik Santo Filipus Rasul. Itu suatu acara camping rohani yang seru, fun, edukatif, menambah teman, mungkin juga bisa mendapatkan jodoh kalau yang lagi cari jodoh. Yang pasti sih acaranya berkesan, sampai sekarang juga masih berkesan menurut gue. Jejak Musafir adalah acara yang dirangkai oleh OMK Filipus Rasul, di mana kita bisa berkreativitas, kita bisa bertemu dengan teman-teman baru, dan juga menumbuhkan rasa iman kita kepada Tuhan. Kegiatan OMK Piras yang paling istimewa karena teman-teman OMK dapat berdinamika secara iman dan pengalaman hidup di latar alam yang sangat indah, sehingga teman OMK selain tumbuh secara iman juga dapat tumbuh jadi pribadi yang baik di keluarga, sekolah, kuliah maupun di dunia kerja. Acara besar yang OMK Piras punya, di mana OMK Piras dapat berkenalan satu sama lain, mereka juga bisa berkembang, dan di mana tempat OMK Piras itu dibentuk untuk menjadi OMK Piras yang siap berorganisasi. Pencarian dana yang sangat sulit serta menyatukan panitia dalam satu visi yang sama. Banyak sekali kendalanya dalam menentukan kegiatan-kegiatan selama acara camping berlangsung. Persamaan visi dan misi ini, karena saat itu banyak ide-ide brilian teman-teman panitia, dan gue kesulitan untuk memilih mana yang terbaik dari yang terbaik. Lalu dana itu di awal-awal ya, dan menjelang akhir itu kita memikirkan peserta dan gamesnya. Seru nggak nih nanti di acaranya nih? Kendala dalam Jejak Musafir itu banyak, seperti pencarian peserta, pencarian dana, kendala dalam membentuk acara itu sendiri supaya mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Tapi kendala terutama, yang paling utama tetap adalah kendala dalam kepanitiaan itu sendiri. Bagaimana cara kita membentuk kepanitiaan yang solid sehingga kita dapat membentuk acara sesuai dengan yang kita inginkan ke depannya. Ketika keinginan kita, para panitia ingin menyediakan acara yang sangat baik dan fasilitas terbaik, namun harus terkendala oleh ketersediaan dana yang ada. Dana sih, kita sampai-sampai harus mempersiapkan acara ini 1 tahun sebelum acara ini dimulai. Terus untuk mempersatukan kepanitiaan itu juga bukan hal yang mudah dan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Berhubungan dengan hierarki gereja juga tantangan tersendiri untuk saya sih. Kenapa waktu? Karena waktu yang sudah dikorbankan sama panitia yang membuat gua harus tetap menjalankan ini sampai selesai. Itu pengorbanan mereka. Saya ingin membuat Jejak Musafir ini tidak berhenti sampai yang kedua saja. Rasa tanggung jawab yang besar yang sudah diberikan ke gua, sudah diberikan mandat untuk memimpin satu tim agar dapat berjalan sampai acara itu berlangsung. Mungkin JM3 bukan yang terbaik sih, tapi berkesan. Saya ingin menantang diri saya sendiri, dan saya ingin membuktikan bahwa OMK Piras tidak hanya membuat acara itu hanya untuk senang-senang saja, tapi juga dapat membuat acara yang sangat berguna bagi semua orang yang mengikutinya, dan akan menjadi acara yang selalu dikenang di kemudian hari nanti. Terciptanya generasi OMK Piras yang aktif terus-menerus karena berharap keceriaan, kreativitas, dan persaudaraan OMK Piras terus ada, silih berganti dan berkembang, dan selalu terindukan. Motivasi ketika ngelihat teman-teman yang udah berjuang, udah ngorbanin waktu, dan ngelihat mereka mencari dana dengan susah payah, itu yang membuat saya harus menyelesaikan tugas ini. Ditambah, saya merasa harus membagikan apa yang udah saya dapat selama menjadi OMK Piras.
Membuat suatu acara itu tidak mudah, perlu pengorbanan, waktu, pikiran, dan tenaga. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat setelah menjadi ketua acara Jejak Musafir ini. Yang pasti, menjadi ketua itu menyenangkan. Itu rasa lebih bertanggung jawab lagi, rasa empati dan simpati, rasa menghargai pendapat orang lain. Pelajaran kalau kita membuat sesuatu, kita harus menerima bukan dari segi baiknya saja, tapi juga dari segi segala kekurangannya. Karena tidak ada kebaikan tanpa kekurangan. Dan juga kita harus selalu bekerja keras, karena kerja keras kita pasti akan membuahkan hasil yang indah di akhirnya. Pada akhirnya saya semakin merasakan nikmatnya melayani gereja, lebih tepatnya perjuangan saya dan semua panitia lain dengan kesibukannya masing-masing. Mencurahkan sepenuh hati, waktu, tenaga, dan pikiran yang kita miliki hanya untuk melayani sih. Belajar untuk bisa menghargai orang lain sih. Belajar supaya bisa akrab, bisa merangkul satu sama lain sebagai satu panitiaan yang utuh. Yuk! Kita ramaikan reuni virtual Jejak Musafir 1 sampai Jejak Musafir 6 Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020. Jejak Musafir, I love you 4000. Sampai jumpa di sana! Jangan sampai kelewatan ya guys. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.